Bagaimana dengan solar cell-nya? Nah, ini kira-kira solar cell yang dibentuk dari bahan silikon, bahan semikonduktor, ya. Bisa dilihat susunannya. Yang paling atas nanti kalau ada solar cell itu paling atasnya itu ada namanya kontak grid. Jadi di situ dipasang dari bahan logam, ya, nikel biasanya atau apalah ya. Itu disusun di bagian atasnya. Fungsinya nanti sebagai pengumpul elektron. Jadi nanti elektron karena dia punya konduktivitas yang sangat bagus, jadi elektron akan mengumpul ke situ nanti ketika mendapat energi dari matahari. Jadi ketika terjadi sel surya ini disinari oleh matahari, tadi di pita energi, elektron itu berpindah, kan gitu ya. Elektron menerima energi foton dari matahari, memungkinkan dia berpindah. Nah, perpindahannya itu dari sini ke sini, ya. Ini kumpulnya di sini elektron, kemudian di sini holes yang ada di tipe P tadi itu juga bergerak, ya, bergerak. Ini ada daerah junctionnya, daerah junction, kemudian nanti bergerak, bersirkulasi. Jadi kalau dapat cahaya, energi foton pastinya, ya, maka elektron itu bersirkulasi kalau di sisi luarnya itu membentuk loop tertutup. Jadi elektron tidak bisa mengalir kalau tidak dikasih beban di sini, toh. Tidak. Dia akan hasilkan tegangan tapi tidak ada arus. Tidak ada arus listrik. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, ini susunannya solar cell kira-kira seperti ini. Tebalnya kira-kira 0,3 mm. Tipis kan. Tipis. Saya waktu sekolah sempat kunjungi pabrik pembuat solar cell. Jadi bagaimana proses pembuatannya dari silikon itu diproses kemudian jadi solar cell. Jadi sempat kunjungan pabrik, kunjungan industri, bisa melihat bagaimana prosesnya itu dibentuk begitu. Nah, tebalnya hanya 0,3. Tipis sekali. Jadi kalau ada yang niat mau apa itu? Bikin solar panel atau bikin solar modul. Kalau solar modul kan berarti susunan dari solar cell. Solar cell yang disambung-sambung begitu. Disusun secara seri paralel. Kalau yang kelihatan kan itu solar panel toh atau modul. Itu isinya di dalam sel-sel surya yang disambung-sambung di dalam. Terus dilaminasi. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya, susunannya. Kayak gitu. Itu disusun. Nah, satu sel surya itu kira-kira ketebalannya segini. Tipis sekali. Jadi kayak kaca yang tipis sekali. Sangat rawan pecah. Sangat rawan pecah. Jadi memang kalau buat ini ya nggak bisa lagi dengan pegang pakai tangan begitu ya. Oh, itu rawan sekali hancur. Biasanya ya mesin yang digunakan untuk memindahkan sel-sel surya ini. Nah, selanjutnya bagian-bagiannya di sini ada kontak grid bagian atas tadi, kemudian di belakangnya juga ada, ya, back kontak. Jadi antara yang di atas dengan yang di bawah itu ada kontak dipasang. Kemudian antara tipe N dengan P, kemudian ada lapisan di sini, AR coating, ya. Apa itu AR coating? Itu singkatan dari anti reflection coating. Jadi AR itu anti reflection. Anti reflection itu apa? Dia pantulkan ya.
biar nggak mantul, ya, biar diserap, gitu kira-kira. Ada lapisannya yang dipasang, ya. Oke, tipenya ini sudah elektron mengalir melalui pengantar keluar ya, di situ menyuplai beban kembali mencapai daerah tipe P dan rekombinasi dengan lubang lagi. Jadi ini sebenarnya. Jadi berapa besar arus yang mengalir itu tergantung dari sel suryanya dan tergantung dari apa? Berapa besar energi yang dia terima yang akhirnya elektron ini bisa bebas mengalir begitu. Menjadi arus. Begitu. Jadi bisa dipahami sekarang ya. Kenapa solar cell itu bisa menghasilkan arus listrik. Itu sebenarnya kalau saya secara sederhana jelaskan summary-nya berarti dari banyaknya elektron yang memang dikandung oleh bahan semikonduktor yang jadi bahan dasar solar cell itu, ya kan? Nah, elektronnya yang dia kandung itu tergantung kapan dia lepas. Yang menentukan adalah energi dari matahari yang membebaskan elektron tadi untuk bisa bebas mengalir. Jadi kalau energinya tidak kuat, ya yang tadi ini yang ini tidak bisa mengalir, gitu. Ada di dalam tapi tidak bisa mengalir. Ya kita lanjut ya. Ya di slide ini bisa dilihat bagaimana cahaya matahari itu atau energi foton itu menerpa solar cell, kemudian terjadi absorption, ada generation, ada proses-proses di sini yang ditampilkan ya. Kemudian separation dan kemudian elektron itu mengalir ke rangkaian luar dalam bentuk arus listrik begitu ya. Bagaimana proses energinya berubah di dalam dengan sinar atau dari spektrum cahaya matahari yang kena ke susunan solar cell-nya ya. Ini bisa dilihat di sini. Bagian 1, 2, dan 3 foton dengan ini energi foton ya. Sebesar tadi kan di awal sekali slide ada ditampilkan energi foton itu besarnya konstanta Planck dikali dengan V ya. Nah, kalau energi fotonnya itu yang mengenai susunan atom dari solar cell, kita ingatkan, kita tahu tadi di slide sebelumnya, untuk atom silikon, pita energinya itu sebesar 1,1 elektron volt, kan gitu ya. Jadi, kalau ada energi yang lebih besar daripada 1,1, di sini terjadi. Jadi, dia sudah dapat energi yang lebih besar, kan gitu ya. Nah, kemudian dia akan membentuk pasangan elektron hole di situ. Dalam arti elektron dengan holes tadi berpindah kan, gitu. Kan kecenderungan holes itu kan kosong. Ya, seharusnya dia diisi memang oleh elektron. Tapi elektron nggak bisa mengalir. Kenapa? Karena terhalang ya. Nah, ketika elektron itu dapat energi yang besar, elektron ini bisa bergerak melintasi daerah yang sebenarnya dia enggak punya tenaga untuk lewati gitu kira-kira ya, bahasa sederhananya. Jadi waktu dia punya energi dia bisa bergerak. Nah, ketika dia bergerak dia akan membentuk pasangan elektron hole. Itu proses-proses yang ditampilkan. Kemudian proses 4 dan 5, kalau pasangan elektron hole itu terbentuk di dekat junction ya. Ini elektron dan hole akan mengalami medan listrik yang kuat dan terpisah. Ada bagian yang separation, holes-nya, elektronnya akan mengalir, dan holes-nya akan mengalir. Kalau di susunan solar cell tadi kita lihat ada kontak grid dengan ada back kontak. Kan gitu ya.
Jadi nanti holes mengalir kemana, elektron mengalir kemana. Nah, itu yang terjadi secara sederhana. Ini terkait dengan pertanyaan yang tadi ya. Kemudian rangkaian ini kalau kita buat rangkaian ekuivalennya, ya kurang lebih seperti yang ada ya. Bisa dilihat gambarnya. Sel surya itu punya rangkaian ekuivalen kurang lebih seperti ini. Ini arus foton, nanti dia mengalir. Kemudian ada arus dioda, dan kemudian nanti ini arus mengalir di rangkaian luar. Nah, solar cell itu terdiri dari rangkaian paralel antara sumber arus dan dioda. Nah, rumusnya ada ya. Jadi ada bagian di rumus ini ada bagian photocurrent dan ada bagian diode current.